Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari sama-sama bangkit berdiri, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Come on. Jai. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Sing with me, come on. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. You came to make my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yeay. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat gunakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat gunakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat gunakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku
mau nyambut tangan yang sekebat sama-sama. Come on. One, two, three, go. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya, dan hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Kepadanya. Oh, oh, oh. Apabila dia jatuh takkan dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Mari angkat tanganmu dan katakan, bersamamu selamanya takkan goyah. Come on! Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 kau berbatu dan menara kekuatan. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya, hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Mari angkat tanganmu tinggi dengan katakan, bersamamu selamanya takkan goyah. One, two, bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 kau berbatu dan menara kekuatan. Semua tepuk tangan bersama-sama. Bisa ikuti saya sama-sama. Ya, oh, ah. Hey, ha, oh. Hey, ha, 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 semua. Hey, ha, oh, ah. Hey, ha, oh. Hey, ha, oh, ah. Hey, ha, bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 kau berbatu dan menara kekuatan. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 kau berbatu dan menara kekuatan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, bahkan di setiap rumah kami, di setiap tempat kami melihat live streaming ini. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada bersama dengan setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih untuk kasih setia yang besar. Thank you Jesus.
bawa kami dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang selalu hadir di hidup kita dalam segala musim kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, kami tidak sendirian Tuhan. Ada Roh Kudus, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, ya Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Mari kita panggil namanya, Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus.
Tuhan, sembah Dia. Oh, nama-namanya Shira, nama-namanya namanya Se. Menghibur pelindung, alam damai sejahtera, Allah yang berkuasa. Oh, hati kami haus, jiwa kami haus akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Kira namanya Shira, nama-namanya Kira nama-namanya Shira, kira nama-namanya namanya Shade, kira nama-namanya Shira, nama-namanya hati kami rindu, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dekat, Engkau tak jauh Tuhan. Rabaya, 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 Shira, kira nama-namanya So, kira nama-namanya Shade, kira nama-namanya Shikara. Hati yang remuk tak kau pandang hina, Engkau menguatkan, meneguhkan, membangkitkan Tuhan, menghibur kami. Oh, nama-namanya Shira, nama-namanya kira nama-namanya kira nama-namanya Shira, kira nama-namanya So. Oh, kira nama-namanya Shira, nama-namanya So, kira namanya Shade, kira namanya Shade. Namanya Shikara labo, namanya Shara labo. Ya Roh Kudus, samalah kami. Ya Roh Kudus, sinalah-labo, 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 nama-namanya sinalah-labo, mari terus menyembah Dia dalam hadirat-Nya. Kira-laba-laba ya shira-laba-la, kira-lama-lama ya shade, ora-ba-laba ya karaba ya so. Kekasih kami, sahabat kami Engkau Tuhan. Kira-lama-lama ya shara-laba-lama-lama. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Yes, you are, you are. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus
aku. Dengan segenap hati, with all your heart. My best friend in times of suffering, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend, my best friend, you are to me. Holy Spirit, Holy Spirit, God. Holy Spirit, my best friend. Berikan kemuliaan bagi Dia, Roh Allah yang kudus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, kami perlukan Tuhan. Damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome home, selamat datang dalam ibadah online kita kali ini. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman yang perlu Anda simak. Yang pertama, CG online berjalan seperti yang luar biasanya. Tetaplah saling terhubung, saling terkoneksi untuk Anda bisa saling menguatkan, saling membangun di tengah situasi sulit yang kita hadapi bersama. Dan saudara, kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Ini adalah minggu ketiga di mana kita akan memberikan persembahan secara umum dan persembahan misi untuk kita bisa mendukung, mensupport visi perintisan gereja lokal di Jabodetabek. Saudara bisa melakukan persembahan ini secara transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar televisi atau gadget Anda. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberkatinya, setiap sennya akan membuahkan jiwa-jiwa dan setiap sennya akan menghasilkan pelebaran bagi kerajaan-Mu. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang penuh dengan sukacita ketika memberi. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus. Mari semua yang siap memberi katakan amin. Dan pengumuman yang terakhir, saudara, minggu depan kita masih akan melakukan ibadah secara online. Siapkan diri Anda dan sampai jumpa dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ada di Rumah Sakit Medika Lestari bersama dengan Dr. Ivana menyerahkan bantuan APD kepada rumah sakit yang ada. Saya Dr. Ivana dari Rumah Sakit Medika Lestari. Kami Rumah Sakit Medika Lestari mengucapkan terima kasih kepada Mawar Sharon atas berkat pemberiannya berupa APD kepada kami. Kami berharap semoga apa yang sudah dilakukan oleh Mawar Sharon menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi pelindung bagi para petugas medis kami. Terima kasih kepada Gereja Mawar Sharon dan para donatur dari Gereja Mawar Sharon. Kami akan mempergunakan APD ini dan bantuan ini untuk para pasien dan kami harap semua pasien bisa pulih kembali dan sehat. Terima kasih kepada Yayasan Mawar Sharon yang telah memberikan donasi kepada kami. Kami atas nama Rumah Sakit Misi Lebak mengucapkan limpah terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam hadirat Tuhan. Welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami rindu untuk setiap jemaat memiliki komunitas di mana Anda dapat bertumbuh, dimuridkan, dan mengalami transformasi kehidupan melalui Connect Group. Untuk informasi seputar Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat bagi Anda yang tinggal daerah Jakarta dan sekitarnya, atau Anda dapat mengunjungi Instagram di @gms_tangerang bagi Anda yang tinggal daerah Tangerang dan sekitarnya. Ada informasi apa saja di Gereja Mawar Sharon selama sepekan ke depan? Inilah informasinya. CG online
kekinian, santuy, cukup kuota aja, Seru banget, inovatif, dan fleksibel. Saling membangun dan menguatkan. powerful. Ada di rumah aja. CG online yuk. Ayo ikut CG online. Ayo teman-teman ikut juga ya. Come on guys, join with us. Ayo ikut CG online. Ayo ikut CG online. Jangan lupa join ya. Kamu harus ikut. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah minggu depan akan tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan beribadah secara online melalui live streaming di rumah. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat diakses pada link berikut. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan Anda, sebab Ia Allah Immanuel. Kian untuk minggu ini, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berserah kepada Yesus, di kakimu, di kakimu ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, ya Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah dengan segenap hatimu. Aku berserah, aku berserah, aku berserah,
blessed Jesus. Oh, to be my blessed Savior, I surrender all. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan tercinta. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, 2-3 orang berkumpul, selalu Engkau ada di situ. Oleh karena itu dengan iman, aku katakan kepada setiap orang yang online di mana-mana, terimalah hadirat Allah. My best friend, the Holy Spirit, our best friend, sahabat karib kita Roh Kudus, selalu bersama dengan Anda sekalian. Terima kasih Tuhan, urapi firman, biar setiap hati merasa dekat, tak ada satupun yang merasa jauh, sebab tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom, silakan duduk kembali. Praise the Lord. Khotbah saya ini selain akan mengayomi setiap kita yang ada di rumah dan betul-betul mengajarkan untuk kita menikmati hadirat Allah di mana-mana, juga secara profetik mempersiapkan kita untuk kembali beribadah di tempat ini. Saya percaya waktunya akan semakin dekat untuk kita bisa kembali berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya lewat online, tapi di dalam gereja tercinta. Praise the Lord. Yang percaya katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Keluaran pasal 33 ayat 15 mulai sampai 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Saya beri judul Hadirat Tuhan di rumah dan di gereja. Saya mau bicara tentang hadirat yang sama, tapi efeknya yang berbeda. Bukankah hadirat itu serasa 1001 rasa? Hadirat Allah itu loh, mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Ada orang yang merasa terharu di dalam hadiratnya, ada yang merasa tenang, ada yang menangis, ada yang tidak berekspresi, tapi sorga terjadi di dalam hati. Tapi hadirat Tuhan itu lebih dari perasaan. Hadirat Tuhan adalah komitmen Tuhan kepada anak-anaknya. Amanat agung itu bukan hanya pergi beritakanlah, tapi aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhirnya. Yesus sendiri menamakan dirinya, dia selalu hadir di hidup kita. Immanuel, God is with us. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Kado terbesar, terbaik yang sorga berikan di dalam Yesus adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tahu bahwa ciptaannya manusia sejak jatuh ke dalam dosa terputus hubungan dengan sorga. Bumi ini sepi. Bukan hanya karena wabah, social distancing atau apa. Dari dahulu kala, sejak dunia dijadikan lalu manusia meninggalkan Tuhan, jatuh dari kemuliaan. Dunia ini is a lonely planet. Karena itu Tuhan ketika mau menebus manusia, Dia bukan cuma ingin menghapuskan kita punya dosa, supaya gak diingat lagi, atau menuliskan nama kita di kitab kehidupannya. Dia ingin memulihkan persekutuan intim itu dengan dirinya. Yang diwarnai dengan kekudusan, ketulusan, kesungguhan, keaslian. Dia ingin memulihkan hubungan. Dia bukan hanya ingin membawa kita ke sorga, tapi dia ingin membawa sorga ke dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Tuhan suruh kita bukan cuma tinggal dalam firman-Nya, dan firman itu di dalam kita, minta apa saja kita akan diberikan, tapi Tuhan juga berkata, aku akan menyertaimu senantiasa. Kata senantiasa itu bukan cuma durasi sampai akhirnya. Senantiasa itu juga berarti setiap menit dan detiknya. Senantiasa itu seperti air yang mengisi seluruh ruang hampa. Tidak ada bagian tertentu di hidup kita itu hampa hadiratnya. Kalau kita tinggal dalam hadiratnya, Dia akan tinggal dalam segala perkara bersama dengan kita. Tuhan ingin mengembalikan kepada kita perasaan penuh. Perasaan punya teman, tidak sendirian. Selalu ada penghiburan, selalu ada di sisi kanan kita yang memberi kekuatan. Sebab Tuhan berdiri di sebelah kananku. Apa yang dapat manusia lakukan kepadaku? Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan ingin mengembalikan itu. Jadi hadirat Allah bukan sekedar sensasi atau feeling saja. It's real. It's what Jesus has died for. To give to us.
Yesus mati untuk memberikan ini kepada kita. Makanya ketika Yesus meninggal dunia di atas kayu salib sana Jumat Agung pukul 3 sore itu terjadi gempa bumi. Yang terbuka ternganga bukan hanya pintu gerbang sorga, tapi yang robek dari tengah, dari atas ke bawah itu bait suci. Tirainya yang memisahkan antara ruang biasa dan ruang maha kudus. Yang memisahkan antara manusia, these commoners, orang-orang berdosa seperti Anda dan saya dengan Tuhan yang tinggal hidup sendirian di kemah suci itu. Tidak ada orang berani masuk, hanya setahun sekali imam besar diizinkan ke sana. Itu pun penuh dengan penyucian dan ritual dulu. Itu robek supaya Tuhan bisa keluar, kita bisa masuk. That's the presence of God. Itulah hadirat Allah. Dan saya bicara tentang hadirat Tuhan itu dulu sebelum saya bicara hadirat Tuhan itu bisa di rumah dan juga bisa di gereja. Lalu apa bedanya? Ada bedanya, ya. Tentunya saling melengkapi. Nah, kita baca dulu Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, N huruf besar berarti berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa meminta penyertaan di padang gurun, background story-nya begini. Sebelum ini mereka sebagai bangsa berbuat dosa ketika Musa ada di Gunung Sinai sendiri 40 hari. Mereka membangun lembu emas dari perhiasan. Mereka memberikan persembahan untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Lalu mereka membentuk berhala ilah mereka. Harun pun terseret ke dalamnya. Lalu mereka menyembah yang bukan Tuhan. Tuhan marah. Tentunya Tuhan marah. Karena seperti seolah-olah mereka itu selingkuh. Memang begitu sih, perjinahan. Perjinahan secara rohani itulah penyembahan berhala. Dan mereka waktu menyembah lembu emas ini, mereka juga berjinah. Terjadi perbuatan-perbuatan tidak senonoh kalau Anda baca di dalam firman Allah. Tuhan sakit hati. Tuhan tidak kepahitan, Tuhan maha kasih. Tapi Tuhan merasa inilah perceraian. Tapi Tuhan terikat janji karena dia adalah Allah perjanjian. Dia berkata kepada Musa, kalau Anda lihat pasal 33 ayat 1, tidak usah dibuka, pergilah, kamu dan umat ini tetap pergi ke sana ke tanah Kanaan yang kujanjikan, tanah perjanjian. Aku tidak akan mengingkari janji. Aku adalah Allah yang setia. Ketika engkau setia, aku setia. Ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Jadi kamu pergi. Kata itu bagus, kata itu membuat haru. Kalau saya setiap kali baca ya, seolah-olah Tuhan itu orang tua yang baik sekali dan berkata, gak apa-apa, kamu tetap pergi, Papa sudah reservasi. Go, nih, Papa bawain supir untuk antar kamu ke situ, pegawai Papa secara pribadi. Aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depanmu, tapi aku gak akan jadi pergi. Ada satu kursi kosong, aku gak mau di situ. Ini mestinya kita sama-sama nih makan malam katakanlah. Saya udah reservasi, udah bayar mahal loh. Nah, kamu tetap pergi, Papa janji bahwa hari ini kamu akan Papa traktir makanan yang enak. Kamu tetap akan makan steak itu, kamu akan tetap fine dining. But I'm not going. Musa berkata, no. Peduli amat dengan RSVP. Peduli amat dengan down payment yang sudah dikasih, sudah ditransfer kali, itu mungkin set menu. Supir boleh tunggu, pegawai juga, bukan itu yang aku mau. Aku mau this evening, sore ini aku ngobrol-ngobrol dengan Papa. Aku mau kita berdua. Coba bayangin kalau suami istri, mereka mau pergi honeymoon, lalu salah satunya selingkuh, lalu menyakiti pasangannya, lalu pasangannya saking baiknya berkata, aku sudah semuanya udah, kamu pergi deh, gak apa-apa. Aku nanti akan ampuni kamu, aku sekarang sedang dalam proses, tapi kamu pergi dulu. Aku sudah booking tempat, tinggal nanti mungkin tidak sama aku perginya, kamu bisa pergi sama temanmu itu, ya, bukan selingkuhan ya maksudnya, temannya, teman wanitanya kalau ini istrinya yang selingkuh, teman perempuannya, sudah kalian berdua pergi sana, sayang kalau dibuang, ini sudah dibayar mahal, cuman I don't think I can be with you for this time, untuk kali ini. Kalau istrinya cinta sama suaminya, rasa bersalah atau sebaliknya,
pasangan yang berdosa akan berkata, tidak, bukan honeymoon ini. This honeymoon is nothing without you. I'm sorry, but if you're not going, I'm not going. Kalau kamu tidak pergi, suamiku, aku juga tidak pergi. Itu yang dikatakan Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, kalau engkau sendiri tidak pergi bersama dengan kami, hai suami sorgawi, suaminya umat Allah, mempelai prianya gereja, kalau engkau sendiri tidak pergi bersama dengan kami, dear Papa, Bapa sorgawi, juru selamatku yang indah, if you're not going, we're not going. Aku tidak akan pergi. Lihat hati Musa, yearning for God's presence, rindu akan hadirat Allah. Yang dia kejar bukan berkat fisiknya, dan bukan programnya. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam diri setiap umatnya. Tuhan itu diorangkan. Tuhan itu disayang, dirindukan, diinginkan, dicemburui, bukan iri. Maksudnya Tuhan, you spend time with them, you have to spend time with me. Bukan tuntutan, tetapi lebih kerinduan. Tuhan meluangkan waktu, Tuhan melawat orang itu. Kalau lain ditolong, saya juga. Bukan karena kita desperado, putus asa, minta nerima, mengharapkan sebuah mujizat atau apa. Bukan, tapi lebih kepada, if you touch them, you touch me. Jamah aku juga Tuhan Yesus. Ada sebuah kerinduan. Bukankah roh yang ditaruh Tuhan dalam diri kita diingini dengan cemburu? Kita menginginkan itu. Musa ini berkenan di hati Tuhan. Dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kemanapun kau suruh kami pergi, kau harus bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, itulah hati Musa. Tapi ada satu kata-kata yang indah di sini. Saya ingin highlight atau garis bawahi. Berkatalah Musa kepadanya ayat 15 kembali, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ada kata engkau sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya gini, if you don't go with us personally. Ya, jangan diwakilkan Tuhan secara pribadi. Berarti hadirat Allah itu sifat dasarnya adalah pribadi. Allah kita bukan cuma Allah perjanjian, Allah kita juga Allah yang sangat personal. Allah yang sangat pribadi. Jadi barang siapa mau menjalin hubungan dengan Allah, harus membuka diri di segala sesuatu yang pribadi, Tuhan harus ada di sana. Kalau mau menjalin hubungan dengan Tuhan tidak boleh tanggung, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh petak umpet yang mana dibuka, yang mana disimpan. Karena Tuhan itu Allah yang sangat pribadi, Dia ingin bersama denganmu di kamar pribadimu, di kantor pribadi. Tidak ada privacy sama Tuhan Yesus, karena Dia Maha Tahu. Tapi sekalipun Dia Maha Tahu, Dia tidak pernah memaksa. Kalau kita tidak buka pintu, Dia juga tidak akan masuk ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, hadirat Allah itu pribadi pada dasarnya. He is a personal God. Dia adalah Allah yang sifatnya sangat pribadi. Jadi ketika saya membuat komitmen dengan Tuhan Yesus, saya ngerti nih, harga yang saya harus bayar apa? Yaitu saya harus membuka semua pintu hidup saya. Tidak boleh ada satu ruang kosong. Di sini berkata Yesus dilarang masuk. Yang lainnya boleh, sisa satu ini. Contohnya mungkin hubungan pribadiku dengan seseorang. Pacaran. Atau hobi. Gak ada lagi yang terlalu pribadi bagi Tuhan. Kalau kita menyembah Allah yang pribadi, kalau kita menjalin hubungan dengan Allah yang pribadi, tidak ada lagi tempat pribadi untuk kita. Selalu di mana ada Yesus, di situ ada saya. Di mana ada saya, di situ ada Yesus. Itulah hadirat Allah. Jadi hadirat Allah bukan cuma sensasi. Itu juga sih. Karena Tuhan menciptakan perasaan. Jangan pernah merasa bersalah kalau kita merasakan sesuatu ketika kita masuk hadirat Allah. It's okay sih. Tapi perasaan bukan segalanya. Hadirat Allah itu komitmen kita untuk membuka pintu dalam segala perkara, mengundang dirinya. Lord, where I am, you are. Where you are, I'll be there. Dan Tuhan juga berkata kepada kita lewat hadiratnya bahwa Immanuel, Dia akan selalu bersama dengan kita. Makanya Paulus yang mengerti hal itu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Maut pun gak bisa, malaikat pun gak bisa. Semua yang di bawah bumi, di atas bumi, dan di bumi ini sendiri.
Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan, kelaparan, apapun juga berkat termasuk di dalamnya. Tak boleh memisahkan kita. Allah itu sangat pribadi. Jadi pakai waktu-waktu seperti ini sekarang kalau kita lagi online service untuk mengembangkan kapasitas kita untuk merasakan hadirat Allah ketika tak ada sepasang mata melihat kita. Atau mungkin cuma ada 2-3 orang berkumpul di situ, your family contohnya. Kembangkan kemampuan. Sekarang waktunya untuk menjadi lebih peka dengan hadirat Tuhan lewat antena pribadi Anda. Berapa orang hanya bisa rasakan hadirat Tuhan secara korporat ketika di gereja, ketika penyembahan dalam jumlah besar. Tapi ketika sendirian, biasanya dia hampa. Dia nggak tahu gimana relate, gimana berhubungan dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Pakai waktu ini dong untuk kembangkan kapasitas, untuk betul-betul menguasai seni berhubungan dengan Tuhan. Di situ dia. Dan hadirat Tuhan itu selalu ada 2 sifatnya orang kalau masuk hadirat Allah. The presence of God is always first of all comforting. It's always comforting. Hadirat Allah itu sifatnya salah satu yang pertama adalah selalu menghibur. Kalau masuk hadirat Tuhan itu ya, rasanya semua masalah kita sirna. Memang masalah masih ada sih, tapi cooknya sudah diangkat saudara. Roh masalahnya sudah dilenyapkan oleh urapan. Jadi kita keluar tuh enteng. Ini kalau bicara dari sisi feelingnya ya. Ya, dari sisi feelingnya. Hadirat Tuhan itu selalu memenuhkan. Selalu menambahkan, tidak pernah mengurangi kecuali dosa dan kedagingan. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, daging ini diiris-iris. Yang gak mau ngampuni, lama-lama mengampuni. Ya, yang mengeluh melulu, lama-lama belajar memuji. Tapi selebih dari itu, kalau bukan urusan departemen dosa, hadirat Allah itu selalu menambahkan sesuatu. Jadi gak pernah ada orang masuk ke hadirat Tuhan, keluar itu sama, atau keluar tetap hampa. Orang masuk hadirat Allah, masalah masih ada di dunia. Di dunianya. Tapi waktu dia keluar, roh masalah itu udah pergi dari dirinya. The presence of God is always comforting, is always feeling. Feeling, ya bukan feeling perasaan. Feeling, F-I-L-L-I-N-G, selalu memenuhkan. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness will be seen in me. In your presence, di hadiratmu ada damai, ada sukacita. Aku akan tinggal di sana. I will linger and dan aku akan tinggal di situ terus sampai rupamu menjadi nyata dalam diriku. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence every day, until your likeness will be seen in me. You can feel God's presence at home. Justru di ruang pribadimu tidak ada orang, itu waktunya kepekaan, itulah waktunya keintiman, waktu di dalam hadirat Tuhan. Di ruang pribadimu, tak seorang pun melihatmu, kita bisa menjadi diri sendiri kita di hadapan Allah. Betul-betul seperti waktu kita dilahirkan, kita tidak pakai kedok apa-apa, pakaian sesuatu yang merintangi kita apa adanya di hadapan Tuhan. Hati kita bare, hati kita ditelanjangi, hatinya menjadi polos lagi. I will linger and I will stay in your presence day by day, till your likeness will be seen in me. Hadirat Tuhan bukan cuma comforting, tapi juga directing. Ya, directing itu kayak direktur di perusahaan yang mengaturkan arah visi misi daripada bisnisnya.
Director juga sama kalau kita lagi lihat ada syuting film. Ada yang berkata, cut! Sutradaranya yang mengatur arahnya atau yang menulis skripnya. Kalau masuk ke hadirat Tuhan itu kita nggak jadi dumb. Kita nggak jadi tuli, kita nggak jadi bodoh. Dan kita tidak dibodohi. Setiap kali orang masuk hadirat Tuhan, keluar itu lebih pintar. Kenapa? Ada banyak instruksi dalam hadirat Allah. Setiap orang yang masuk ke hadirat Tuhan, bahkan sebelum kita buka Alkitab dan baca firman, hati kita tuh udah dibasahi dan digemburkan. Jadi rasanya sebelum kita buka Alkitab itu, kita sudah menerima firman. Firman itu pribadi F huruf besar. Waktu kita buka firman ini, Alkitab ini, seperti peneguhan, nah ini yang kurasakan, nah ini benar. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidupku dan inilah arah kehidupan. Kayak bum 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 bum, tahu gitu. Makanya itu saya sarankan, orang jangan cuma buka Alkitab demi supaya menyelidiki saja. Karena nanti keluarnya lulusannya Farisi. Tapi kalau kita masuk sebagai bride, sebagai mempelai wanita, masuk sebagai lover, masuk sebagai seorang kekasih, masuk sebagai seorang anak, masuk sebagai seorang hamba, untuk kita buka, kita akan menjadi seperti Yesus. Yang hatinya dipenuhi dengan firman Bapanya. Itu dia. Hadirat Tuhan itu bukan cuma comforting, feeling ya comforting, tapi juga directing. Ini yang Musa alami kan. Dia setiap kali masuk ke kemah pertemuan, di mana di situ seringkali berhenti parkir, bukan mobil kendaraan, tetapi tiang api dan tiang awan. Tiap kali dia masuk hadirat Tuhan, dia keluar itu bawa sesuatu. Pernah dia bawa 2 loh batu. Dia bawa semua measurement, takaran ukuran untuk kemah, bahan-bahannya. Musa keluar itu dapat tuntunan. Dapat tuntunan. Itu dia. Karena itu rajinlah masuk hadirat Tuhan. Karena yang Tuhan mau katakan kepada kita itu banyak. Yang Tuhan mau bagikan, impartasikan itu banyak sekali. Kita ini so ketinggalan. Gak ada satupun di antara kita yang sudah sempurna dekat sama Tuhan. Saya pun masih ketinggalan. Ada banyak hal yang masih belajar. Ada banyak sekali yang saya belajar bahkan dari kesalahan. Oh, aku butuh kebenaran, aku butuh Kristus untuk sinari diriku. Apalagi kalau kita tanggung jawab sama hidup orang lain. Kalau kita ini ayah contohnya. Kalau kita ini mama, papa, atau pemimpin perusahaan, atau ketua CG, kelompok kecil, atau kita ini siapapun, kalau kita berada di posisi leadership apapun lagi, terlebih lagi kita masuk bukan demi roti sendiri, kita juga harus bawa 3 roti untuk tetangga kita yang ketuk pintu di waktu tidak terduga seperti tengah malam dan meminta Roh Kudus dari kita. Kita tidak punya Roh Kudus kecuali kalau Roh Kudus bersama kita bisa berikan. Emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan padamu. Berdiri dan berjalanlah. We only have the authority if we are near Him. Kita hanya punya otoritas itu kalau kita dekat. Kalau kita jauh, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya sesuatu. Karena kita bukan sumbernya. Hadirat Allah itu selalu memberi kita instruksi kehidupan. Di hadirat-Mu, pertama-tama, aku puas. Di hadirat-Mu, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Efek pertamanya comforting. Di hadirat-Mu aku puas dulu. Di hadirat-Mu aku bebas. Lalu di hadirat-Mu ada terang yang ku tunggu-tunggu, pernyataan semua jawaban-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, mendengar suara-Mu, mempersembahkan lagu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku,
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Pakai waktu-waktu ini untuk jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Mumpung gak ketemu terlalu banyak orang. Orang yang kurang dijamah oleh manusia akan lebih peka sama jamahan Allah. Pakai waktu-waktu kesempatan ini langka loh. Dan kita tidak harapkan ini akan terjadi lagi seperti ini. Sementara lagi terjadi, manfaatkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Don't be full of yourself. Be full of God out of this season. Keluar dari musim ini jangan tambah penuh dengan diri sendiri. Jadilah lebih penuh dengan Kristus. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mulai masuk kepada hadirat Tuhan dari sisi korporat. Ini kan Musa mengalami keintiman dengan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Nah, kita lihat ayat 16 dulu ya. Dari manakah gerangan akan diketahui, kata Musa, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa mengetahui sesuatu. Dia berkata di ayat 16, dari mana gerangan akan diketahui. Dari mana gerangan? Akan orang bisa lihat perbedaan. Bapak ibu saudara, hadirat Tuhan itu pembelaan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dunia mau bilang apa aja tentang Anda. Ada satu hal yang tidak bisa disangkal kalau hadirat Allah ada di dalam hidup Anda. Yang ini nggak bisa dipalsu. Yang ini nggak bisa menipu. Orang mau klaim apa saja, mereka bisa merasakan sendiri di mana ada hadirat Allah, di mana ada kekeringan rohani. People can feel that. Tuhan menciptakan perasaan itu demi supaya kita bisa punya antena untuk perkara-perkara yang tidak kelihatan. Ya kan? Tuhan kasih kita indera pencium karena yang namanya bau atau yang namanya baik itu bau harum atau bau busuk itu gak ada kelihatan kecuali memang mungkin ada gasnya kelihatan warnanya, tapi notabene yang namanya aroma itu gak nampak mata. Tuhan kasih kita indera pencium supaya kita bisa tahu ada sesuatu yang busuk. Ada makanan busuk di kulkas. Dan Tuhan kasih kita perasaan juga supaya manusia tidak bisa ditipu dengan klaim semata-mata. Karena itu Musa berkata, karena dia tahu sisi ini, dia berseru begini. Dari mana dunia akan tahu? Kalau engkau berkenan kepada aku, berkenan kepada kami umatmu. Jikalau bukan karena hadiratmu. People can say anything in your life. Orang bisa ngomong apa aja dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan berjalan denganmu, kalau Allah hadir di hidupmu, ujungnya manusia akan tahu kebenaran. Manusia akan merasakan perbedaan. Karena melayani Tuhan itu satu perkara. Banyak orang berlomba-lomba malah mengklaim lagi, aku melayani ini, aku melayani begitu. Banyak orang menjadikan pelayanan menjadi sebuah arena untuk motivasi yang salah. Orang bisa klaim lah apa saja aku melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, tidak tentu bisa mendatangkan Tuhan. We can serve God. Kita bisa melayani Tuhan, tapi nggak tentu bisa mendatangkan Dia. Karena itu hadirat Allah adalah kesaksian Tuhan bahwa Tuhan berkenan. Musa tahu ini, dia berseru. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku mau ngomong apa aja percuma ya Bapak, gitulah kira-kira. Aku mau klaim apapun tidak ada gunanya ya Tuhan. Karena nanti ujungnya orang akan merasakan hadirat Tuhan atau orang akan tahu Tuhan sudah meninggalkan aku. Dia berkata, karena itu Musa meminta penyertaan Tuhan. Jangan terlalu bingung dengan apa kata dunia. Jangan terlalu bingung dengan komentar manusia. Jangan terlalu bingung dengan opini dan what others think about you. Atau orang lain mikir apa tentang dirimu. Satu hal aja, fokus ke situ. Ask that
Minta saja supaya punya hati berkenan untuk menampung hadirat Tuhan. Minta saja untuk penyertaan. Minta saja Immanuel, Allah menyertaimu. Cukup, itu lebih dari cukup. Karena itulah yang membuat seorang anak Tuhan mencapai tujuan Allah. Itulah kemenangan, itulah kemuliaan. Kita lihat ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini jawabannya. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu kata berikutnya menarik sekali. Dan aku mengenal engkau. Wow. Hadirat Tuhan dari sisi Tuhan adalah pernyataan sorga bahwa sorga mengenal orang-orang tertentu. Ya. Hadirat Tuhan adalah cetusan Tuhan bahwa Tuhan mengenal hamba-hambanya. Dari mana dunia akan tahu gereja itu adalah umat Allah? Dari hadirat Allah. Kalau enggak, cuman hanya luaran agama. It's the presence of God that makes the difference. Dari mana kita tahu apakah Tuhan mengenal kita atau tidak? Kita bisa sok kenal dengan orang terkenal. Kita bisa taruh fotonya, bahkan kalau kita ada orang-orang, kadang-kadang kita semua sih itu sih sesuatu yang harmless ya, sesuatu yang tidak bahaya, sesuatu yang sifatnya konyol kadang-kadang, sesuatu yang sifatnya nggak apa-apa, just for fun, bahkan kekanak-kanakan. Kita foto dengan pejabat tertentu, kita pasang di meja atau di dinding atau dengan artis, contohnya. Itu enggak garansi loh, kalau sang artis kenal orang itu. Enggak garansi sang pejabat mengaku bahwa dia adalah teman. Lebih banyak yang sering kita temukan adalah kita yang mengklaim kenal figur-figur yang ternama. Kita bisa juga apalagi Allah, aku kenal loh sama Tuhan. Aku kenal loh sama Tuhan. Yang kita kejar bukan kita mengenal Tuhan. Kenal Tuhan itu proses belajar. Yang kita kejar adalah Allah mengenal kita. Jangan sampai suatu hari di akhirat Tuhan berkata di akhir hayat, aku tidak mengenal kamu hai hamba yang jahat. Yang kita perjuangkan itu adalah Tuhan mengenal kita. Bukan dari kemahatauannya, tapi dari hubungannya. Dan Tuhan berkata sama Musa, aku akan lakukan itu karena aku berkenan sama kamu dan aku mengenal kamu. Hadirat Allah adalah pernyataan Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia mengenal seseorang. I know him, I know her, I know them, I know these people, I know this individual. Aku kenal dia, aku kenal orang-orang ini, aku kenal umat ini, aku kenal individu itu. Setiap kali kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bukan cuma pernyataan manifestasi kehadirannya saat ibadah, tapi real penyertaan Tuhan. Nggak bisa saya jelaskan. Hidup kita itu penuh dengan kebetulan. Ke kiri, ke kanan diatur Tuhan. Ketemu dengan orang tertentu semua tepat waktu. Seperti ada pembelaan. Seperti Tuhan itu yang punya kepentingan. Seperti Tuhan itu berjalan 10 langkah di depan kita dan 10 langkah di belakang dan persis di sebelah kita. Karena dia maha hadir, bukan? Nggak bisa dijelaskan, penyertaan itu penuh kesaksian. Kesaksian itu harus disaksikan, nggak bisa diajarkan. Kalau hidup kita masih penuh dengan protein sorgawi seperti itu, dan banggalah, you should be flattered. Kita harus merasa tersanjung, you know me. Thank you Lord. Next year I want you to still know me. Tahun depan aku masih rindu engkau mengenal aku. Aku tidak mau suatu hari disangkali Tuhan dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tahu kamu aku ciptakan. Bahkan, ku tebus bahkan. But I do not know you. Aku kepingin hidup demikian rupa, mati adalah keuntungan. Supaya suatu hari di akhirat, di akhir hayat, dia yang ku elu-elukan, yang ku sanjung dan ku kejar dalam kehidupan ini berkata, I know you, I know you. Bukan saya pasang fotonya Yesus, taruh salibnya di sini, mengklaim kanan kiri, aku hamba Tuhan, aku ini dekat sama Tuhan. Klaim apalah, apalagi membangga-banggakan pelayanan. Aku ini melayani Tuhan loh, berapa banyak orang melayani orang-orang terkenal. Tapi coba mau tahu kedekatan mereka dengan orang-orang tersebut gampang. Uji aja, jam 3 si A, bisa enggak kamu buat datang di sini? Kalau dia bisa, ini orang pasti istimewa. Melayani Tuhan tidak sama dengan mendatangkan Tuhan. Nangkep ini Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita harus hidup berkenan, bukan supaya kita bisa melayani Tuhan. Cetek dangkal sekali kalau kita
hanya jaga hati demi supaya bisa pelayanan minggu nanti. Saya jaga hati supaya saya selalu berada dalam radar kehendak Allah, selalu berada di dalam matanya, selalu ada di tembok-tembok di tangannya. Amin Bapak Ibu, itu dia. Saya lihat ayat 17 ini sangat powerful. Aku akan lakukan semua yang kamu minta itu. Karena aku mengenal kamu. Because I know you. Wow. Ya, kita lanjutkan sekarang ayat 18. Tapi jawabnya. Nah Musa gak berhenti di sana. Nah ini sekarang sudah masuk ke level berikutnya. Safe ya, aman ya secara pribadi. Pribadinya udah beres. Hadirat Allah itu sangat pribadi, beres sudah. Sampai ayat 17, sekarang ayat 18 mulai masuk korporat. Tetapi jawabnya, ini jawab Musa. Sekarang Musa bukan sebagai anak Tuhan, kekasihnya, tapi Musa sebagai gembala jutaan orang Israel yang berputar-putar di padang gurun waktu itu. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tunggu. Bukankah Musa ini sudah memandang muka dengan muka? Alkitab mengatakan di perikop yang lain begini. Di seluruh dunia tidak ada orang serendah hati Musa, Tuhan pun tidak bicara lewat perumpamaan atau teka-teki. Tuhan itu bicara muka dengan muka, layaknya seorang teman. Lalu kenapa Musa masih minta sesuatu? Permintaan ini menurut saya kurang make sense. Karena di ayat 18 Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Loh kurang apa Musa? Tuhan itu sudah sedekat itu loh sama dirimu. Dia itu sudah seperti teman, sudah seperti kawan. Tuhan punya hadirat itu sudah memenuhimu. Udahlah ruang pribadi Musa itu udah gak ada ruang lagi untuk Tuhan. Semua sudah untuk Tuhan, semua udah dalam Tuhan. Semua sudah bagi Tuhan. Kurang apa lagi? Ini permintaan Musa untuk umatnya. Jangan lupa Tuhan masih gak suka hati sama bangsa Israel. Dia berkata, Tuhan perlihatkanlah. Padahal Musa secara pribadi individu melihat Tuhan tiap hari. Ingat ya, Tuhan gak bicara lewat teka-teki. Dia berkata, perlihatkanlah, bukan untuk aku, itu maksudnya. Kemuliaanmu. Show me your glory. Di sini bedanya kehadiran dan kemuliaan. Di ruang pribadi saya saat teduh, itu kehadiran. Di gereja korporat seperti ini, kehadiran memang juga. Tapi ada kemuliaan Tuhan yang beda, yang Tuhan tidak nyatakan waktu kita saat teduh. Karena korporat untuk umat Tuhan kalayak banyak. Ada sesuatu yang ekstra, ada sesuatu yang saling melengkapi. Demikian pula sebaliknya kalau satu dicabut tanpa yang lainnya. Kalau kita hanya mau di gereja melihat kemuliaan Tuhan, tapi kita tidak mengerti satu hal apapun. Kita tidak mengerti bagaimana caranya menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dalam hadiratnya sehari-hari, ya percuma. Percuma, berarti bukan relationship dong. Berarti semua ibadah kita itu show. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang sama Tuhan di RSVP, reservasi bukan untuk saat teduh. Sesuatu yang sifatnya korporat. Ada sebuah berkat yang berbeda. Dan ini saling melengkapi, dua-dua mesti ada dalam hidup umat percaya. Dan Musa sebagai gembala menaruh diri sebagai perantara. Dia berkata, Tuhan, perlihatkan kemuliaanmu kepadaku. Dengan kata lain, juga berarti kepada umatmu. Please, terima kembali umatmu. Jangan marah dan murka. Sekalipun kau berhak melakukan itu, mereka memang orang-orang yang kurang diajar. Dan Tuhan surprisingly setuju. Kita lihat ayat 19, tetapi firman-Nya. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 19, ini syafaat. Dijawab langsung oleh Tuhan begini. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Setelah dia berkata, setelah ada perkataan, tetapi firman-Nya. Ada firman Tuhan. Ada firman-firman Tuhan waktu kita di gereja yang tidak dalam porsi kita terima saat teduh. Demikian pula sebaliknya, tidak bisa di-compare ya. Tapi intinya, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dari umatku maksudnya.
Musa tidak minta ini untuk coba-coba. Dia nggak kurang-kurang lihat Tuhan. Tapi Musa minta ini dengan sebuah tujuan yang pasti. Dia bersyafaat untuk umat yang dia pimpin untuk Tuhan. Dia berkata, lalu Alkitab berkata, tetapi firman-Nya. Jadi ada firman yang untuk Musa secara pribadi, ada firman yang akan mengubah kehidupan bangsa lewat sebuah umatnya. Dan ini firman diberikan Musa langsung setelah Musa meminta agar umatnya diberi kesempatan kedua untuk melihat kemuliaannya. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Ada kata aku melewatkan itu bukan melewati. Kalau kita dilewati, nah itu celaka, dilewatkan oleh Tuhan. Aku akan melewatkan itu, Tuhan bergerak. Ada firman-firman yang Tuhan gerakkan sebuah umat. Dan firman-firman itu menghasilkan kegerakan-kegerakan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan fungsi gereja. Umatku yang percaya kepadaku, yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat dan bertindak. Kata bertindak itu movement. Move with God, bergerak dengan Tuhan. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. There will be a movement. Akan terjadi sebuah kegerakan ilahi. Lalu Tuhan berkata, dan aku akan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Akan ada seruan yang akan terdengar sampai ke bangsa-bangsa. Karena umat Tuhan itu, selain kegerakan, akan ada proklamasi dan deklarasi saudara, nama Tuhan akan dimasyurkan. Katakan amin. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kasihani. Disinilah limitnya Musa, inilah batasnya. Dia berkata, jangan minta lebih dari ini dulu. Ya kan? Waktu itu Tuhan mau supaya umat Israel mengalami terlebih dahulu disiplin-disiplinnya. Jadi Tuhan berkata, nanti ya, aku yang tentukan siapa di antara umat itu menerima kasih karunia, siapa yang akan kukasihani. Dan Tuhan juga tidak mau Musa besar kepala. Dia berkata, aku tetap daulat. Karena saking dekatnya, Tuhan harus ingatkan. Kadang-kadang ayah dan anak juga sama. Saya dengan putra saya, dengan putri saya sama-sama. Saya dengan anak-anak saya, waktu masih kecil mereka gelut-gelut dengan saya. Tapi ada waktunya saya set the boundary. Ada masa-masa tertentu untuk memberi rasa aman pada mereka. Dan untuk mendidik sesuatu dalam kehidupan mereka, saya memberikan kepada mereka batasan yang jelas dan berkata, hey, I'm still your father. Aku ayahmu, kamu anak. Aku di atas, kamu di bawah. Kadang-kadang saya tidak perlu menjawab alasannya. Kenapa? Saya jawab, because I'm your dad. Lain cerita dengan ayah yang gak pernah cerita, gak pernah didik, gak pernah impartasi value atau nilai-nilai sedikit-sedikit. Pokoknya karena papa mengatakan, final. Yang begitu membangkitkan amarah di dada anaknya. Tapi kalau ayah yang dekat, yang bercerita, yang menjelaskan, yang menjawab pertanyaan, ada waktunya kita set boundary. Sorry, I'm not your buddy. I'm your daddy. Disinilah Tuhan set boundary dengan Musa. Karena itu kita tidak boleh menyembah hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini, aku akan memberi kasih karunia pada siapa aku beri kasih karunia, you cannot control that. I am your daddy. Wow, Tuhan bukan marah, Tuhan mendidik Musa. Hadirat Allah itu sangat educating. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati salah, itu keluar itu posisinya benar semua. I love it. Itu juga harus fungsi gereja. Setiap kali kita masuk gereja, amburadul, gak keruan, tumpang tindih, putar balik, atas jadi bawah-bawah, jadi atas, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Gak bisa membedakan. Orang masuk ke sini prioritas hidupnya gak keruan. Masuk ke sini keluar, langsung tahu posisi. Tuhan di atas, dia di bawah. I love it. That's what I love about church. And that's what I miss about church tuh. Makanya saya harap, saya berdoa, segera kita akan bisa berjumpa in person lagi seperti dulu. Seluruh dunia pasti mengharapkan segala sesuatu kembali normal. Saya tidak mengharapkan semua menjadi normal. Saya mengharapkan semua menjadi luar biasa. Karena kalau Tuhan campur tangan, akan terjadi kebangunan rohani. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 20. This is about church ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu Tuhan beritahu sama dia sekali lagi. Padahal Musa itu lihat wajah Tuhan. Tapi Tuhan berkata kali ini, kalau kamu kira kamu tahu semua wajahku. Wajahku cuma satu. Tapi kedalamannya kamu tidak kenal semuanya. Musa, kamu tetap adalah daging dan darah. Dia berkata, tetap kamu harus tahu permintaanmu ku beri. Bukan karena Musa, tapi karena Tuhan murah hati. Jadi Musa tahu diri,
Musa dengar aja, saya bisa bayangin Musa diam aja dengar waktu Tuhan ngomong gini. Berfirmanlah Tuhan ayat 21. Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Saya suka sekali. Ayat 21 ini bisa diartikan langsung pertama-tama tentang Yesus. Ada sebuah tempat di dekat Allah di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Yesuslah gunung batu karang yang teguh. Ya, ayat ini bicara tentang Yesuslah covering kita. Dialah tempat aman kita, kubu pertahanan. Tapi saya juga mau bicara tentang gereja. Karena tidak lama lagi tentunya kita bisa kembali lagi resume worshiping in the normal way. Ada suatu tempat dekatku, itulah church. Gereja bukanlah hadirat Allah, gereja harus mengundang hadirat Tuhan. Gereja adalah bait suci, tapi hadirat Allah terpisah dari entity, dari identitas bait itu sendiri. Kita harus mempersiapkan, Daud mempersiapkan bahan bangunan, Salomo membangunnya. Tapi Tuhan hadir sehingga para imam tidak bisa masuk menyelenggarakan ibadah. Jadi hadirat Tuhan itu terpisah. He's on a league. Dia punya league. He's a league. He's not on our league. He's on his own league. Di atas kita semuanya dia tidak bisa disamakan. Oke? Nah, namun demikian Tuhan menentukan kepada Musa di perjanjian lama, ada sebuah tempat yang aku tentukan dan tempat itu di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Saya jadi ingat kata-kata Yesus pada Petrus di atas pengakuan itu ketika dia berkata, engkau adalah Mesias. Yesus berkata, jangan bilang-bilang sama orang-orang karena ini pewahyuan, ini diwahyukan spesifik oleh Bapa dalam hatimu. Dan di atas gunung batu ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan bisa menguasainya, gerbang maut itu. Gereja adalah tempat di dekat Tuhan di dunia ini. Dan saya maksudkan adalah gedungnya. Saya sudah bicara lagi tentang hadirat Allah secara pribadi, saat teduh, secara personally. Saya bicara secara korporat. Gedung ini pun dipakai Tuhan. Gedung gereja-gereja pun dipakai Tuhan. Karena itu gedung-gedung gereja harus dijaga. Bukan cuma keindahan, kebersihan, keutuhannya, nggak cuma dijaga begitu aja. Tapi juga terutama dijaga gedung-gedung itu daripada prostitusi rohani. Karena itu mimbar pulpit seperti ini tuh holy. Kita harus memberitakan firman Tuhan, bukan agenda manusia. Karena tempat ini di dekat Tuhan. Lebih tepatnya tempat ini akan mendekatkan banyak orang kepada Tuhan. Jadi tidak boleh tempat ini murtad. Tempat yang namanya gereja tidak boleh melakukan sebaliknya, menjauhkan orang dari Tuhan. Ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Tempat ini, gedungnya, juga termasuk tempat di dekat Tuhan. Ini bukan Tuhan, tapi ini bisa jadi dekat dengan Tuhan. Makanya itu rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Emangnya gak bisa doa di rumah sendiri? Ini rumah Tuhan, maksudnya bait suci. Bisa. Dari zaman perjanjian lama loh, di Sungai Kerit aja Tuhan bisa utus sesuatu, bisa ngobrol di gunung, di sepoi-sepoi basah, hatinya bukan cuma dalam gempa bumi dan api yang dahsyat. Tuhan bicara sama Elia hambanya, Tuhan bisa bicara di mana saja. Yunus Tuhan bicara di dalam lautan. Tapi kenapa Tuhan suruh Salomo membangun bait suci? Tempat itu dikonsekrasi, dikonsekret atau disucikan, kuduskan, dipisahkan untuk satu tujuan, agar bangsa-bangsa berdoa. Dan Salomo berdoa begini, agar ketika umatmu datang sini mencari wajahmu, bertobat dan meninggalkan jalannya yang salah, engkau akan mengampuni dari surga. Ini ayat jangan dipakai sembarangan hanya untuk pertobatan seluruh negeri, untuk suatu acara nasional. Bukan, ini ayat adalah untuk bait suci, untuk pada waktu mereka menthabiskan bait Allah. This place, people will shout to you dan berdoa dan bertobat dari jalannya yang sesat. Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan. Ada tempat dekat sama Tuhan. Church near you. Bahkan berapa orang, berapa jemaat tak perlu dekat. Ada yang dari luar kota datang untuk ibadah di sini. Khusus datang bolak-balik. Kalau Tuhan buat hati mereka sudah ada ari-ari cocok. DNA. Apa boleh buat? Karena tempat seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau hati Anda bertumbuh, untuk itulah gereja berdiri. Ada tempat dekatku, kata Tuhan. Oh, this place.
bersyukur untuk tempat ini. Makanya kita online juga dari sini. Ini tempat yang kita sudah consecrate. Kita sudah pisahkan untuk itu. Tempat di mana bangsa-bangsa akan datang. Rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Saya mempersiapkan agar secara fisik kita kembali ke bait fisik pula. Hati tidak berubah, online, offline tetap sama. Hadirat Tuhan itu pribadi, ingat kan? Tapi saya mempersiapkan fisiknya sekarang. Oke? Jadi dengan iman saya persiapkan untuk kita kembali beribadah normal lagi. Demikianlah fungsi gereja. Mumpung lagi di rumah, ada baiknya lihat dari luar dan lebih mempelajari gereja itu apa. Secara gedung inilah. Apabila kemuliaanku lewat, ayat 22, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Gereja adalah penempatan. Aku akan menempatkan engkau. Waktu kita berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Gereja adalah penempatan. Lagu ini tadi saya bisa jelaskan, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja, kan pasti ada yang mimpin. Siapa yang ditempatkan sebagai pemimpin? Kala hati kami mulai menyembahkan, mungkin ada yang pegang gitar, atau minimal ada yang mempersiapkan, ada yang mimpin. Kalau nggak gitu kacau balau, semua nyanyi lagu sendiri-sendiri. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, yang menyembah semua. Tapi ada penempatan, siapa tugasnya apa. Berkat-Mu atas kami, itulah ministry. Aku akan menempatkan kamu dalam lekuk gunung itu. I will place you, ada placement. Kedua, gereja juga tujuan ini. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kedua, aku akan menudungi engkau. Gereja adalah tempat protection. Khususnya spiritually. Gereja itu seperti apa ya? Seperti kota perlindungan gitu loh untuk orang yang bersalah. Bukan berarti ditutup-tutupi kesalahannya, tapi diperbaiki. Gereja adalah tempat, pernah nggak Anda merasa nggak bisa doa di rumah dan nggak bisa salahkan? Tuhan juga temui mereka waktu di gereja, jadi Tuhan sendiri tidak menghakimi. Waktu kita datang dalam sebuah kebaktian, nggak usah besar, kecil, atau pokoknya kita datang ke dalam gedung gereja rasa kayak baru masuk. Hati ini udah plong. Pernah ngerasa gitu nggak? Saya ngomong dalam bahasa yang jujur, bahasa anak-anak kecil. Bukan berarti Tuhan nggak ada di rumah. Tapi memang ada sesuatu juga. Di sebuah tempat di dekatku. Gereja nggak boleh dikeramatkan memang. Nanti kalau enggak, kita punya iman bukan bergantung Yesus. Tapi bergantung alamat, tempat. Namun demikian Tuhan sendiri telah menentukan, telah mentitahkan bahwa tempat ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa merasa ada tudungan. Aku akan menudungi engkau. Ada protection. Ada perlindungan. Wow. Tapi perlindungan ini tetap jalan. Meskipun kita tidak bisa ada di sini, lewat online gini, sapu tangan Paulus pun terjadi. Bayang-bayang Petrus, Tuhan itu besar di luar tembok Israel. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya itu, perlindungan. Satu penempatan, kedua perlindungan. Ketiga terakhir, ayat 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Aku akan menarik tanganku, itu seolah-olah ciluk, seolah-olah ditutup gini lalu diangkat. Aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku. Gereja adalah tempat pewahyuan. Ada masa-masa ketika kita menyembah, kita itu di cover sama Tuhan. Ya kan? Kita sama-sama menikmati hadirat yang sama. Lalu tiba-tiba pada waktu khotbah seperti ini, kadang-kadang gak tentu khotbah lagi. Waktu pujian, pengumuman bisa kapan saja. Orang-orang menerima jawaban. Nah, clapnya ini buka tutupnya beda waktu kadang-kadang. Karena setiap orang punya waktu sendiri dengan Tuhan, namanya kairos. Khotbah yang sama begini pun. Ya, 5 orang mendengarkannya 5 aplikasi yang berbeda-beda. Tapi
Mungkin orang yang pertama waktu mendengarkan belum merasa apa-apa, tapi orang ketiga dulu tiba-tiba klepnya buka, tangan Tuhan dibuka, klep. Waktu dibuka seperti ini, oh dia dapat rema, itu untuk saya. Lalu waktu dia tutup klep gitu, orang nomor 1 dibuka klep, ini yang ku cari-cari. Tuhan itu buka tutup kartu, setiap hati. Makanya ada kata-kata seperti ini, biar Tuhan beracara dengan setiap jemaat. Tuhan menarik tangannya. Kadang-kadang kita melihatnya bersama-sama secara korporat. Misi 2030 300. Wow, kita tidak bisa lihat wajah Tuhan, tapi kita lihat punggungnya Tuhan kemana kita tahu. Tahun 2030. Bagi gereja Mawar Sharon kita percaya 300 gereja itulah tempat yang kita tuju bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah ada di situ. Dia sudah ada di sana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak bisa lihat wajahnya, kita tidak bisa lihat wajahnya. Tapi ketika dipaparkan misi itu, visi itu. Ketika ada kesaksian di sini. Ya tadi gereja-gereja di luar pulau. CG-CG terjadi, kita sama-sama lihat. Bersamaan secara korporat. Semua orang dalam satu timing. 3, 2, 1, klepnya dibuka. Bam! Semua orang melihat, wow, angkat tangan pas menyembah. Sampai seluruh bumi ini, semua menangis. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Semua orang bersama-sama melihat punggungnya Tuhan. 10 tahun ke depan. Tuhan sudah ada di sana agak jauh sih, karena masih 10 tahun bukan? Tapi kami bisa melihat samar-samar, tapi tetap dengan iman kelihatan. Tuhan sudah ada di sana 2030. 300 churches. We see it all together. Boom. Gembala, jemaat, pemimpin, volunteer, full timer, sama-sama melihatnya. Church is a place like that. And for that. Gereja adalah tempat seperti itu dan untuk itu. Aku akan menarik tanganku. Dan kau akan melihat misiku belakangku. Gereja adalah tempat untuk hal-hal demikian. That's why I miss this place. Being full of people again. Karena saya tahu, when that happens, waktu itu sesuatu terjadi, ketika semuanya kembali, ya puji Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita online di mana-mana. Tapi waktu kita sama-sama merayakan Tuhan kembali, akan terjadi gempa bumi secara rohani. Akan terjadi kebangunan rohani lebih daripada sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kita kembali dengan hati yang dimurnikan, dengan hati yang lebih merindukan. Yang percaya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri di mana Anda berada, kalau memungkinkan berdiri juga katakan. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, mari lewatkan hadiratmu ke sini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
worship, guys. People just worship, church. Shikamaralamataya sandaralalamaya so. Iyaralamaya sandaramaya se. Hiraya sandalalama. Hiralamaya sandalalama so. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, bersamakan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. 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 Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Datang ke hadiratnya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah hasratku Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, wow, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Angkat tanganmu, katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit cintakan rumahmu menghanguskan aku. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Sungguh indah wajahmu Tuhan. Dan memandang indah wajahmu. Kasih kemuliaan bagi Tuhan, pujian dan hormat. Haleluya. Oh Lord, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan yang mencintaimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus yang hadiratnya tak akan terputus. Doa berkat ini bukan pemisah. Dan pengurapan dari Roh Kudus untuk membuatmu dan membuatku semakin peka, semakin haus, semakin kudus. Menyertai gereja Tuhan, umatnya, Jemaat Mawar Sharon di mana-mana. Bahkan lebih dari itu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you.